Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya menyapa Bapak Ibu kembali di Salam Pagi. Saya terus berharap Bapak Ibu dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan semangat. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10, ayat yang kedua dan yang ketiga. Lukas pasal yang ke-10, ayat yang kedua dan ketiga, demikian firman Tuhan. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan, masih banyak orang Kristen yang punya anggapan dan pemikiran bahwa tugas pemberitaan Injil, misi untuk menyampaikan kabar baik dari Allah itu sepenuhnya ditanggung atau dibebankan kepada orang-orang yang memiliki kapasitas tertentu. Misalkan saja pendeta, majelis, pengurus gereja, pengurus komisi, dan juga mereka yang terpanggil dengan kesungguhan hati untuk terjun dalam bidang pelayanan. Nah, melalui teks ini Bapak Ibu, sebenarnya kita dapat melihat bahwa tugas untuk memberitakan Injil atau menyampaikan misi Allah kepada seluruh umat manusia itu bukan hanya ditujukan kepada orang-orang tertentu, tetapi kepada semua orang. Memang dalam hal tertentu kebanyakan orang masih berpikir perlu strategi pemikiran yang matang untuk mencapai atau menggapai misi tersebut. Nah, tetapi Bapak Ibu, itu bukanlah satu-satunya syarat yang mutlak. Kemampuan, kreativitas, dan juga daya pikir yang kreatif bukanlah satu-satunya syarat untuk seseorang menyampaikan kabar baik dari Allah. Nah, melalui teks ini Bapak Ibu kita dapat melihat bagaimana murid-murid Tuhan Yesus juga diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar baik kepada semua orang. Kita dapat melihat bagaimana latar belakang murid-murid Tuhan Yesus. Mereka bukanlah orang yang terpelajar, mereka bukanlah orang yang memiliki pendidikan yang memadai, namun Tuhan mempercayakan tugas tanggung jawab untuk memberitakan Injil itu kepada mereka. Dan dari teks ini Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita melihat dua hal. Apa sih prinsip utama ketika seseorang ingin memberitakan Injil Allah? Yang pertama Bapak Ibu, mereka yang diutus oleh Allah harus memiliki kepedulian sama seperti sang guru. Nah, bukankah Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang berbela rasa? Allah yang menyatakan kasih-Nya kepada orang-orang yang papa, orang-orang yang miskin, orang-orang yang terlantar, orang-orang yang berdosa seperti saya dan saudara. Dalam teks-teks Injil, Tuhan selalu memulai pelayanan mereka dengan belas kasihan, bukan karena ingin dipuji, bukan karena kecakapannya sekalipun dia mampu, tetapi rasa belas kasihan Yesus inilah yang mendasari pelayanannya untuk memberitakan Injil. Belas kasihan adalah syarat mutlak ketika seseorang ingin menyampaikan belas kasihan Allah. Nah, lihatlah, tengoklah samping kanan kiri kita, tetangga kita, orang-orang terdekat kita. Bukankah di zaman sekarang ini banyak sekali orang-orang yang dibelenggu dengan persoalan, banyak orang-orang yang dihimpit dengan tekanan. Mereka mungkin butuh didengarkan, mereka mungkin butuh diperhatikan, mereka mungkin butuh tempat untuk mencurahkan isi hatinya. Bapak Ibu, bukankah kita adalah orang-orang yang mengasihi Allah, yang seharusnya juga memiliki rasa bela rasa seperti Allah? Dan bukankah kesempatan untuk melayani, bersaksi itu begitu luas di samping kanan kiri kita? Dan yang kedua Bapak Ibu, lahir dari keprihatinan akan banyaknya tuaian tapi pekerja sedikit. Tuhan menempatkan para penuai seperti domba di tengah serigala. Itu artinya Tuhan ingin agar para murid
bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan menyadari bahwa di dalam melakukan tugas pelayanan memberitakan misi Allah ini ada banyak tantangan, ada banyak persoalan. Untuk itu rasa bergantung sepenuhnya kepada Allah ini yang diperlukan oleh murid-murid Kristus untuk mengerjakan visi dan misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Nah, Bapak Ibu, dari teks ini kita dapat menemukan ternyata kepandaian, kecakapan bukanlah syarat yang mutlak atau bahkan satu-satunya ketika seseorang tergerak hatinya untuk menyampaikan misi Allah. Namun kita belajar dua hal. Yang pertama ialah memiliki rasa kepedulian sama seperti Allah, dan yang kedua, orang itu harus bergantung sepenuhnya kepada Allah karena bahaya, rintangan, persoalan kapanpun siap menghadang. Untuk itu di bulan misi ini mari kita tingkatkan rasa kepedulian kita, rasa bergantung kita kepada Allah ketika kita ingin mengerjakan visi Allah, misi Allah di tengah dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati kita Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa ternyata ketika kami ingin mengerjakan misi Allah di tengah-tengah dunia ini untuk menjangkau seluruh umat manusia, kami sadar bahwa kami tidak memiliki kemampuan yang mumpuni. Kami terbatas dan kami diikat dengan rasa keterbatasan Tuhan. Untuk itu kami mau berserah dan kami belajar setidaknya dua hal agar kami memiliki kepedulian sama seperti Engkau yang peduli pada orang-orang pada waktu itu dan peduli akan keberadaan kami sebagai manusia yang berdosa. Demikian juga biarlah kami bergantung sepenuhnya kepada Engkau, sehingga di dalam mengerjakan misi Allah kami bukan mengandalkan kekuatan kami, tetapi kami bersandar penuh kepada Tuhan. Berkati umat Tuhan yang ada di Salatiga maupun di Salatiga Timur, mereka yang sakit, yang bergumul dengan ekonomi dan pekerjaan, serta di mereka, kiranya Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap melanjutkan tugas kami hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, tetap semangat.